Ibu dipersilakan dari jam sudah setengah 7. Posyandu Lansia Delima RW 13 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kembali melaksanakan kegiatan rutin Posyandu Lansia, yang dipusatkan di Lapangan Serbaguna RW 13 Bukit Kencana Jaya Kelurahan Meteseh. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Posyandu Lansia Delima dalam mendukung kesehatan dan kebugaran warga lanjut usia di wilayah Kelurahan Meteseh, Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025. Salamannya, warga sehat, mandiri, sejahtera. ulangi sekali lagi. Kegiatan diawali dengan senam lansia bersama, yang dipandu oleh instruktur senam dan diikuti dengan antusias oleh para peserta lansia. Senam ini bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan semangat hidup sehat di usia lanjut. Selain senam, kegiatan juga diisi dengan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, dan kolesterol. Pemeriksaan ini dilakukan guna memantau kondisi kesehatan para lansia secara berkala dan mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Sebagai bentuk dukungan gizi, panitia juga membagikan pemberian makanan tambahan, PMT, kepada seluruh peserta Posyandu Lansia. PMT ini diberikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi dasar bagi lansia agar tetap sehat dan bugar. Setelah acara senam dan pemeriksaan kesehatan dalam kesempatan ini, Ibu Ferry Prihatun, AMD Cap, selaku Ketua Posyandu Lansia Delima memberikan sosialisasi dalam bentuk sarasehan kesehatan dengan tema, mengenal gejala dan pencegahan penyakit gula, diabetes. Ulangi lagi dengan musik dan gerakan yang sama.
gula darah karena tubuh tidak bisa memproduksi enzim insulin. Itu ya. Nah, kalau orang-orang mengatakan aku di gula, semua orang punya gula. Tapi gula darah kita harus yang normal itu di bawah 100 ya. Saat kita puasa itu di bawah 100 mg desiliter. Nah, kalau yang dimaksud dengan penyakit gula di sini adalah gulanya melebihi ya, melebihi. Tapi jangan khawatir itu ya, sekarang sudah saya kira ibu sudah tahu ya. Dan nah, ini sebentar nanti sampai di situ ya. Untuk gejala umum yang kita rasakan adalah sering buang air kecil, ya sering buang air kecil, terus merasa haus karena buang air kecil terus kita merasa kurang dehidrasi, kekurangan cairan, jadi kita merasa haus. Dan satu lagi merasa gampang lapar walaupun sudah makan. Karena otot-otot itu sudah digunakan untuk pembakaran, jadi kita cepat lapar ya. Jadi kita ingat kalau kita gampang haus, gampang lapar, dan sering kencing itu kita perlu waspada ya. Berat badan turun walaupun makannya banyak. Bukan karena diet ya, berat badan turun walaupun makannya banyak, karena tubuh tidak bisa karena tubuh tidak bisa membakar lemak. Dan mata kabur itu yang sudah tinggi ya, mata kabur, bukan mata kabur kalau tambah tua, bukan loh ya, mata kabur. Terus lagi ada kesemutan. Kalau yang sudah lanjut itu sampai ke salak, jadi namanya kesemutan. Ada luka yang kurang, yang kita sembuh, ya. Gula darah tinggi dapat menyebabkan sirkulasi darah tidak berfungsi baik, sehingga luka sukar sembuh karena darah tidak bisa mengirim nutrisi ke jaringan yang luka itu. Lemes, kurangnya gula darah, terlalu lemes ya, karena gula darah digunakan untuk energi. Gula dalam darah digunakan untuk energi, jadi kita merasa gampang lemes. Tapi kalau lemes sekali, orang yang sudah tahu saya punya penyakit gula, kalau lemes sekali minum air manis 1 gelas tidak apa-apa untuk sekedar jaga-jaga. Misalnya naik tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita yang nggak sakit pun gitu, minum air manis ya. Tapi jika kita menemukan tanda-tanda tersebut ya, banyak sering kencing, sering lapar, terus haus, kesemutan, mata kabur ya, ini apa? Itu kita perlu datang ke dokter untuk konsultasi supaya mengetahui apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita menemukan tanda-tanda tersebut, kita harus cepat-cepat datang ke pemeriksaan sesuai dengan apa? Kita ke dokter dulu, pokoknya nanti kita menurut perintah dokter. Penyebab diabetes terjadi dalam tubuh karena tubuh tidak bisa cukup menghasilkan insulin. Diabetes ada beberapa macam,
Diabetes 1 yaitu terjadi karena sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Jadi diabetes 1 karena kurangnya insulin. Kalau diabetes yang kedua karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin, jadi insulinnya numpuk ya. Jadi tidak bisa, makanya kita dikasih insulin dari luar atau obat-obat diabetes dari dokter. Terus diabetes gestasional itu adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil karena perubahan hormon. Itu kalau nanti beliau sudah, orang yang hamil ini gulanya tinggi, kalau aslinya dia tidak punya diabetes, nanti setelah melahirkan bayinya akan kembali normal. Yang ada yang dinamakan prediabetes, yaitu kondisi gula darah tinggi dari normal tetapi tidak terlalu tinggi seperti tipe 2. Seseorang yang beresiko kena diabetes adalah satu, memiliki keturunan, memiliki keturunan, jadi entah ibu entah ayah yang punya diabetes. Salah satu putranya menurut yang sudah diselidiki mesti ada yang kena diabetes. Terus pada usia 4-7 atau anak-anak dan remaja itu ada diabetes karena jajanan ya. Sekarang mungkin ibu banyak mendengar anak-anak kecil pada diabetes. Itu menurut survei katanya karena sering konsumsi ini minuman kemasan ya. Bisa menyaring sehingga kemudian sering lapar. Ayo bapak-bapak sebola bali jaluk Pak RW agar saya kelaparan. Kemudian yang sering dan sepele dan rata-rata sering itu apa? Semuten. Jenengan kalau sering kesemutan ora apa-apa